saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Protes bertahun-tahun jalan rusak, emak-emak membuat kuburan di tengah jalan. Bos Sriwijaya Air ditangkap penyidik Kejaksaan Agung, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Hujan 2 jam, pasar buah Kota Serang terendam banjir. Perjuangan berat banyak dialami siswa di pedesaan saat berangkat dan pulang sekolah. Menyusuri perkebunan dan jalan terjal menjadi kegiatan rutin setiap hari. Seperti yang dirasakan siswa di SD Negeri 3 Margajaya yang berada di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Mereka berjalan kaki melewati jalan terjal dan menyusuri sejumlah perkebunan saat menuju sekolah. Bukan itu saja, mereka pun harus menyeberangi jembatan bambu yang rapuh untuk sampai ke sekolah. Perjuangan berat siswa harus mereka lakukan karena tidak ada pilihan lain untuk bisa sampai ke sekolah. Salah satu siswa kelas 6 mengaku melewati jalan tersebut sejak masih kelas 1 sekolah dasar. Jarak dari rumah menuju sekolah sekitar 2 km dengan rute melewati perkebunan. Walaupun takut saat melintasi jembatan bambu, namun siswa terpaksa melewati jalan tersebut karena tidak ada akses lain saat menuju sekolah. Kalau setiap hari lewat sini? Ya, Sama siapa aja? sama teman-teman. Itu jalan kaki kalau dari rumah ke sini berapa kilo? 2 kilo. 2 kiloan. Tapi tiap hari lewat sini ya? Iya. Kalau lewat apa selain lewat ini, lewat sebelumnya lewat hutan, lewat mana? Lewat hutan. Oh gitu. Nggak ada jalan lain nih selain sini. Nggak. Terus selain lewat hutan, ini lewat jembatan ini nih. Iya, Takut nggak sih Ding kalau lewat jembatan ini? takut Takutnya apa nih? jatuh. Oh gitu. Tapi udah lama ya sering. Sekarang kelas berapa? Kelas genap. Kelas 6. Berarti selama 6 tahun lewat sini aja? Iya. Ini tiap hari lewat sini? Iya, Sama siapa aja lewat sini? sama Anggalung. Oh gitu. Iya. Kalau dari rumah ke sekolah berapa? Ada sekilo? Ada. Ada sekilo ya? Ini tiap hari lewat sini? Iya, Takut nggak sih? takut. Takut kenapa? Takut ngejeblos. Oh gitu. Bukan hanya siswa, hampir semua warga di beberapa kampung harus melewati jembatan bambu yang nyaris roboh saat akan beraktivitas. Warga berharap jembatan tersebut dapat diperbaiki agar lebih layak dan memberi kenyamanan terutama untuk siswa. Dari Kulina. Mau kemana nih? Mau ngalah sapu ya mah Pak. Oh gitu. Bu, tiap hari emang lewat sini? Iya, buat sekolah lewat sini. Udah lama nggak sih Bu? Oh gitu. Tapi kalau kecelakaan nggak Bu? Ya, belum sih yang ngunclung gitu ke bawah. Ayo sih campur. Kalau tapi kalau hari udah lama lewat sini nih. Udah lama, udah tahunan. Tahu Oke. ada yang lain Pak yang selain ini. Oh, jadi tidak ada alternatif? Enggak ada ke sini doang. Oh gitu. Iya. Bu, sering risih nggak sih lewat sini? Ya licin Pak, licin. Tadi juga licin. Kan licin Pak, kalau hujan licin. Oh gitu ya. Meski sudah bertahun-tahun, namun hingga saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah setempat untuk memperbaiki jembatan atau membuat jalan di wilayah tersebut. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Harga sayur mayur di pasaran merangkak naik sejak 1 pekan terakhir, seperti terpantau di Pasar Saraswati Ciledug, Kota Tangerang. Beberapa jenis sayuran yang lain diantaranya kacang panjang, buncis, sawi, wortel. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas tomat yang naik 100%, yakni dari harga Rp7.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sejumlah warga mengaku keberatan dengan melonjaknya harga sayur mayur. Mereka berharap kepada pemerintah agar menstabilkan harga-harga tersebut agar masyarakat mendapat kemudahan dan keringanan. Naik sawi, bawang merah, bawang putih,
timun, wortel, sayur-sayur itu lebih pada naik, tomat yang lebih naik. Nah harapannya teh apa teh? Ya harapannya ya harga itu stabil, ya sehat, lancar, pemerintahnya itu memberikan kemudahan kepada masyarakatnya, keringanan. Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan berkurangnya pasokan akibat faktor cuaca sehingga menyebabkan pasokan berkurang. Akibat naiknya harga, omset pedagang pun menurun. Kayak tomat aja sekarang naiknya separuh harga. Yang biasanya 7.000 sekarang jadi 15.000. Karena kurang pemasukan, pasokan kurang jadinya kosong barang, jadi naik harga. Tak sedikit warga mengeluh, akan tetapi warga tetap membeli karena kebutuhan, terutama pengusaha rumah makan dan kalangan ibu rumah tangga. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kasus raibnya aset negara yaitu Situ Rancagede yang berubah menjadi kawasan pabrik terus berlanjut. Tersangka yang sudah ditetapkan Kejati Banten, yakni Johadi yang merupakan mantan Kades Babakan, sudah masuk ke persidangan. Johadi didakwa telah menerima gratifikasi sebesar Rp700 juta untuk memuluskan pembebasan lahan berupa aset milik Pemprov Banten, berupa situ yang saat ini menjadi perusahaan di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Dalam dakwaan, Johadi menerima gratifikasi dari tim pembebasan lahan PT Modern Industrial Estate bernama Johnson Ponto yang saat ini justru belum ditangkap. Agenda sidang dakwaan, Johadi mengajukan eksepsi atau keberatan karena dirinya mengaku menjadi korban ketidakadilan hukum. Namun pada pembacaan sidang putusan sela, majelis hakim menolak sanggahan dari terdakwa dan lanjut sidang pemanggilan saksi-saksi. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 32 Besuk TPK dari 2004 dengan cara terdakwa Johadi yang menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Kecewaan nggak dari? Oh tidak, biasa aja. Jadi kita uji di pokok perkaranya. Saksi-saksi sesuatu. Akan ada pemanggilan beberapa saksi nih Pak. Saksinya salah itu di daftar 48 lah Pak. Itu lagi hadirkan. Tapi yang dimaksudkan sebagai korban ketidakadilan ini sebenarnya dalam terdakwa. Ya, sekarang ini penyidikan awal itu alih fungsi. Dan sekarang ini kan gratifikasi dan itu. Ya sudah nanti kita lihat. Kasus hilangnya aset Situ Rancagede sempat ramai karena kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Namun ironisnya hingga saat ini, Kejati Banten baru menetapkan satu orang tersangka yakni penerima suap. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.